Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sekarang ini ada tren di antara kaum muda, terutama di beberapa negara maju seperti Jepang atau tempat-tempat yang lain, persewaan teman. Jadi ada orang yang bersedia menjadi teman untuk sekedar ngobrol, minum, dan sebagainya. Dan ini adalah jasa yang ditawarkan untuk anak-anak muda. Tentu menarik kalau mengamati hal ini. Karena berarti sekarang ini bahkan untuk menemukan seorang teman itu sulit sekali. Harus membayar. Dan itu pun juga tentu teman yang dalam arti tertentu tidak sungguh-sungguh teman. Karena menjadi teman karena dibayar. Dari satu segi itu tragis, menyedihkan, tetapi itulah kenyataan. Anak muda karena kehidupannya, karena kesibukannya, seringkali kurang mampu bersosialisasi. Saya sendiri membayangkan menjadi anak muda sekarang itu sangat sulit. Mengapa? Karena ada begitu banyak pilihan. Dan untuk memilih sesuatu itu tidak mudah. Terutama sesuatu yang bisa membantu kita untuk bertumbuh, menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, karena terlalu banyak pilihan. Sementara ketika zaman saya dulu kecil, pilihannya nggak banyak. Sekolah atau tidak sekolah, itu saja. Sekolahnya juga tidak banyak pilihan sehingga menjadikan kita bingung. Bukan hanya itu juga, ketika kita waktu kecil dulu, untuk memilih makanan juga tidak banyak. Memilih buku juga tidak banyak. Memilih tontonan juga tidak banyak. Bahkan saya masih ingat ketika saya kecil, saluran televisi hanya satu, TVRI, hitam putih. Nah, tentu informasinya ya terbatas. Semakin banyak pilihan, semakin banyak energi dan pertimbangan yang harus kita buat. Apalagi kalau kemudian kita tidak tahu di belakang pilihan-pilihan itu ada agenda apa yang ditawarkan kepada kita. Dan karena itu juga menanamkan nilai-nilai juga menjadi sulit. Karena nilainya itu satu saja, masyarakat mengajarkan kejujuran, orang tua mengajarkan kejujuran, sekolah mengajarkan kejujuran, dan juga teman-teman berperilaku jujur, pasti kita lebih mudah untuk memilih menjadi jujur. Tetapi kalau pilihannya bermacam-macam, dan kadang-kadang juga saling berlawanan, maka menjadi sulit. Tetapi intinya, kehidupan anak muda sekarang kemudian menjadi begitu sulit, selain banyak pilihan, juga kesibukan yang luar biasa. Rasanya 24 jam itu tidak cukup. Terus sibuk melakukan banyak hal, sampai berteman saja sulit. Sekedar sosialisasi itu menjadi tidak mudah. Dan karena itu di beberapa negara ditawarkan itu jasa menemani. Tetapi tentu itu menyedihkan sekali. Karena relasi kemudian bisa digantikan dengan sesuatu yang kita bayar. Lalu kemudian seluruh relasi menjadi tidak punya makna. Karena justru relasi adalah kesediaan saya membuka diri dan menerima engkau menjadi bagian hidup saya. Dan saya memberikan diri sepenuhnya kepadamu. Dan di situ terjadi kesatuan sebagai sahabat, sebagai saudara. Bukan karena sesuatu yang di luar diri saya, kemudian saya dihargai, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Diri kita itu sendiri yang berharga. Dan karena itu saya mau menerimanya. Saya sendiri juga bisa memberikan diri saya. Dan di situ persahabatan yang sebenarnya. Tuhan sendiri mau bersahabat dengan kita.
bahkan mau menjadi sama dengan kita, lalu memberikan diri kepada kita, supaya kita mempunyai seseorang yang menerima kita apa adanya, sehingga kita tidak harus membuktikan apa-apa, sehingga kita tidak harus menerima konfirmasi dengan standar tertentu, tetapi apa adanya. Hidup kita sendiri sudah sangat berharga. Nah, di situ kemudian ketika kita merasa berharga, kita kemudian merasa penuh pengharapan, ada sukacita, ada rasa syukur, kita kemudian memancarkan juga kebaikan, harapan, dan kasih. Tetapi kesadaran bahwa saya kurang dicintai, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai sahabat, itu akan membuat diri kita merasa tidak berarti. Dan ketika kita merasa tidak berharga, kita juga tidak bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin di Indonesia belum sampai pada orang yang menyewakan jasa sebagai teman atau sahabat. Tetapi saya merasa persoalannya tidak jauh berbeda. Ada begitu banyak di antara kita yang kurang mampu menghargai diri sendiri. Banyak di antara kita yang merasa selalu kurang baik, tidak cukup pantas untuk dicintai. Dan banyak di antara kita juga yang merasa gagal dan frustrasi. Karena ada begitu banyak yang ada di sekitar kita yang membuat kita tidak mampu melihat harga diri, nilai diri, value diri yang seolah-olah dibandingkan terus dengan iklan-iklan, orang-orang yang jauh, seolah-olah jauh lebih tinggi dari kita. Dan karena itu kemudian kita lupa untuk melihat ke dalam diri, bahwa di dalam diri kita segalanya sudah ada. Tuhan sudah memberikan segala yang kita butuhkan untuk bisa mencintai, untuk bisa bersyukur, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bersahabat. Mungkin juga karena salah pilih. Kita perlu berinvestasi kepada kualitas pribadi supaya semakin meningkat. Kita perlu berinvestasi energi, emosi, waktu untuk banyak bersyukur, untuk banyak mengenali cinta Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terus-menerus melihat yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri untuk kemudian terus bertumbuh dan bersyukur karena sadar bahwa kita begitu dikasihi Tuhan. Bukan karena menemukan dan membayar orang-orang yang bisa menemani kita maka kemudian kita damai, tetapi kita sudah merasakan kedamaian itu terlebih dahulu dan kemudian membagikannya kepada teman-teman di luar. Dan justru karena itu kita bisa menemukan teman yang sejati ketika kita berani memberikan diri karena percaya bahwa kita dicintai. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita memilih pilihan-pilihan yang sungguh tepat. Karena begitu banyak pilihan sekarang ini. Jangan sampai kita justru berinvestasi dengan memilih pilihan-pilihan yang membuat kita terpuruk. Tetapi di situ berarti harus mengenali diri dan mengenali Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita menjadi cahaya yang memancarkan pengharapan. Siap untuk peduli dan menjadi sahabat siapapun juga. Terutama karena kita sendiri sudah menyadari bahwa Tuhan menjadi sahabat kita yang pertama, yang selalu mengerti dan menerima kita apa adanya. Sehingga kemudian kita bukan membutuhkan sahabat lagi, tetapi kemudian mau membuka diri untuk bersahabat dengan siapa saja. Membawa harapan, kegembiraan, dan juga kasih, kepedulian. Karena kita begitu dikasihi Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.